Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika De Ari, asal sekolah SMA Negeri 1 Kubu, mahasiswi Universitas Mahasaraswati Denpasar, PPG dalam jabatan Angkatan 3, NIM 2301 8690 60152. Video ukir pembelajaran dengan tema kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Om Santi 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 Om. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah siap belajar untuk hari ini? Siap. Masih semangat? Masih. Sebelumnya Ibu absensi dulu ya. Nihil ya? Ya. Siswanya nihil. Nah, kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita ke materi selanjutnya, terlebih dahulu pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, minggu lalu Ibu sudah menjelaskan kelima teorinya tersebut. Nah, ada yang masih ingat 5 teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia? Teori apa saja? Ya, Desi silakan. Ada 5 teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama yaitu teori Satria, yang kedua yaitu teori Vaishya, yang ketiga yaitu teori Brahmana, yang keempat yaitu teori Sudra, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu teori Arusari. Pertama Bu Desi. Tadi sudah benar sekali apa yang dibilang oleh Desi, bahwa minggu lalu Ibu sudah menjelaskan tentang teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu ada 5 teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama itu ada teori Kesatria. Yang kedua itu ada teori Vaishya. Yang ketiga ada teori Brahmana. Yang keempat itu ada teori Sudra. Dan yang terakhir itu ada teori Arusari. Nah, itu ada 5 teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, kita mulai ke pembelajaran berikutnya. Nah, perhatikan gambar. Gambar 1 dan gambar 2 jelas berbeda. Nah, apa perbedaan antara gambar 1 dengan gambar 2? Siapa yang bisa menjelaskan? Nah, silakan Nadia dijelaskan. Perbedaan antara gambar 1 dan juga gambar 2 yaitu pada gambar pertama terlihat seorang pemimpin zaman dahulu yang disebut dengan raja, sedangkan pada gambar 2 yaitu terlihat seorang pemimpin pada zaman sekarang yang kita sebut dengan presiden. Benar Pak Jaya. Jadi apa yang dibilang oleh Kadiani itu sudah benar. Jadi gambar yang pertama itu adalah gambar seorang raja yang memimpin masyarakat pada zaman kerajaan. Nah, sedangkan gambar yang kedua itu adalah seorang presiden yang juga memimpin masyarakat. Nah, itu. Jadi itu perbedaan antara gambar 1 dan gambar 2. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran untuk hari ini yang pertama yaitu mendeskripsikan
perkembangan kerajaan Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, dan Majapahit. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong perkembangan kerajaan Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, dan Majapahit. Yang nomor tiga, menjelaskan pengaruh letak geografis kerajaan Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, dan Majapahit. Dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong keruntuhan kerajaan Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, dan Majapahit. Jadi yang kita pelajari hari ini yaitu ada 4 kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama yaitu adalah kerajaan Kutai, yang kedua kerajaan Tarumanegara, kemudian yang ketiga kerajaan Sriwijaya, dan yang terakhir itu kerajaan Majapahit. Nah, itu yang kita pelajari hari ini. Nah, sekarang Ibu akan memutar video tentang lagu kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Silakan didengarkan. Indonesia punya sejarah yang sangat luar biasa. Kerajaan Hindu-Buddha sejarahnya berawal dari pedagang luar bangsa, salah satunya India. Yuk kita cari tahu kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Jangan malu untuk mencari banyak ilmu. Yuk kita cari tahu. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan membagikan link materi pada grup kalian di kelasnya ya. Oke, silakan dibuka linknya itu, kemudian dipelajari. Ibu kasih waktu mempelajari 5 menit untuk mempelajari materi yang ada di link grup WA kalian. Silakan dipelajari ya. Silakan dibuka. Sudah? Nah, kita lanjut ke materinya. Perhatikan gambar yang ada di layar. Nah, ini adalah gambar dari peninggalan kerajaan yang ada di Indonesia. Nah, gambar 1 ini adalah peninggalan dari kerajaan Kutai. Kemudian ada gambar yang kedua, itu adalah peninggalan dari kerajaan Tarumanegara. Ada yang tahu gambar ini? Gambar apa namanya? Apa? Prasasti apa? Prasasti Batu Kapur. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah peninggalan dari kerajaan Majapahit yang disebut dengan Candi Penataran. Nah, itu adalah peninggalan kerajaan yang ada di Indonesia. Ada 4 yang kita bahas hari ini. Yang pertama itu adalah peninggalan dari kerajaan Kutai. Ini adalah merupakan prasasti 4. Kemudian gambar kedua itu adalah peninggalan kerajaan Tarumanegara. Kemudian yang nomor 3 itu adalah gambar peninggalan kerajaan Sriwijaya. Dan yang terakhir itu adalah peninggalan kerajaan Majapahit. Nah, kemudian kita akan diskusi
kelompok. Ibu akan bagi kalian ke dalam 4 kelompok. Jadi ada 4 kelompok di sini. Silakan untuk mencari kelompoknya. Nah, Ibu akan membagikan tentang materi pembelajaran hari ini, kemudian juga membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Kerjaan apa? Nah, silakan dibaca petunjuknya. Petunjuk yang ada di lembar kerja. Silakan dibaca petunjuknya. Jika ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan. Mana Desi? Ini diisi nama kelompoknya, kemudian kelasnya, kemudian nanti dianalisis lokasi, letak geografis kerajaan Kutai, kemudian masa kejayaan kerajaan Kutai, kemudian masa keruntuhannya, kenapa dia runtuh, kemudian apa peninggalan kerajaan Kutai. Ya, bisa dikreasikan menggunakan kanva nanti ya. Mana Gustiari? Sudah dipahami? Apa saja yang perlu dibuat? Yang pertama yang dibuat itu letak geografis kerajaan. Yang nomor 2 itu adalah peninggalan kerajaan Sriwijaya. Kenapa materi tentang kerajaan Sriwijaya? Yang nomor 3 keruntuhan kerajaan Sriwijaya. Dan yang terakhir itu bisa kejayaan kerajaan Sriwijaya. Ya. Sekarang diskusinya, mari kita explain dulu supaya lebih semangat lagi untuk melanjutkan diskusinya ya.
Nah, bagaimana? Masih semangat belajarnya? Masih. Silakan dimulai lagi diskusinya. Tujuh rasa setempat. Pada prasasti ini ditemukan ukiran laba-laba dan telapak kaki serta sajak baraksara pahlawan dalam bahasa Sanskerta. Prasasti Jawa. Masa kejayaannya diisi nanti raja yang berjaya pada masa kerajaan Kutai itu siapa? Disebutkan peninggalan-peninggalan kerajaannya ya. Apa saja peninggalan kerajaan Tarumanegara? Sudah? Untuk selanjutnya adalah presentasi, yaitu menyajikan hasil karya yang sudah kalian buat tadi dalam diskusi kelompok. Nah, untuk penyaji yang pertama itu adalah kelompoknya Desi, yaitu tentang kerajaan Kutai. Silakan kelompoknya Desi untuk maju ke depan. Yang lainnya perhatikan temannya presentasi ya. Ya, silakan dimulai dari sini. Halo semua, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, di sini kami dari kelompok 1
Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai. Di sini kami akan menjelaskan tentang, pertama kami di sini akan menjelaskan letak geografis Kerajaan Kutai. Sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak di mana letak Kerajaan Kutai? Kerajaan Kutai terletak di Kecamatan Muara, Kaman, tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan ini diperkirakan berdiri sekitar abad 4 Masehi atau 400 Masehi. Selain itu, kerajaan ini memiliki hubungan perdagangan dengan India sangat baik, sehingga penyebaran agama Hindu pun terjadi melalui perdagangan yang terjadi. Kerajaan ini terletak di sebuah pendalaman Kalimantan dan berjarak sekitar 133 km dari kota Samarinda. Kerajaan ini tepatnya berdiri di tepi atau hulu Sungai Mahakam di Kalimantan Timur. Selanjutnya, sejarah mengenai Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai yang terkenal sebagai kerajaan Hindu tertua yang ada di Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai cikal bakal lahirnya kerajaan-kerajaan lain di Indonesia. Nama Kutai sendiri diketahui oleh para ahli mitologis setelah ditemukannya sebuah prasasti yaitu Yupa. Prasasti Yupa diidentifikasikan sebagai peninggalan asli dari pengaruh agama Hindu dan Buddha yang menggunakan bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa. Kerajaan Kutai memiliki akar sejarah yang sangat tua, bahkan sebelum abad keempat Masehi. Pada abad keempat Masehi, Kerajaan Kutai dikenal sebagai salah satu kerajaan tertua di wilayah Kalimantan Timur. Menurut informasi yang didapat dari salah satu prasasti Kerajaan Kutai yang ditemukan, yakni prasasti Yupa, menjelaskan bahwa Raja Kudungga yang dikenal sebagai pendiri Kerajaan Kutai yang pertama. Baik, itulah presentasi yang kami dapat sampaikan. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, kita Diani. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Pertanyaan saya itu, coba kamu sebutkan apa saja prasasti peninggalan dari Kerajaan Kutai. Apa saja peninggalan dari Kerajaan Kutai? Salah satu peninggalan Kerajaan Kutai yaitu prasasti Yupa yang terdiri dari 7 buah prasasti Yupa. Apakah jawaban saya bisa diterima? Bisa. Baik, sekian presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Jadi pertama kelompoknya Desi ya. Nah, jadi yang dipresentasikan oleh kelompoknya Desi yaitu tentang Kerajaan Kutai. Nah, Kerajaan Kutai ini berada di Kalimantan Timur. Jadi peninggalannya yang terkenal itu adalah peninggalan 7 buah prasasti yang berhuruf Pallawa. Nah, itu peninggalan, salah satu peninggalan Kerajaan Kutai. Selanjutnya adalah kelompok terakhir yang akan mempresentasikan tentang Kerajaan Majapahit. Untuk kelompoknya Daryanti dipersilakan. Baik, sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memajukan Raja Libat. Perkenalkan, kami dari kelompok terakhir. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Buddha terakhir di Nusantara. Sejarah Kerajaan Majapahit dimulai pada tahun 1293 Masehi bersamaan dengan penobatan Raden Wijaya sebagai raja pertama. Berdasarkan pertimbangan sebaran temuan arkeologis, ibu kota Kerajaan Majapahit terletak di Trawulan, Jawa Timur. Letak geografis Kerajaan Majapahit. Secara geografis, letak Kerajaan Majapahit sangat strategis karena adanya di daerah lembah sungai yang luas, yaitu Sungai Berantas dan Bengawan Solo, serta anak sungainya yang dapat dilayari sampai ke hulu. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu Buddha terbesar di Indonesia pada masa lampau. Baik, presentasi akan dilanjutkan
Mojokerto, Candi Tegowangi di Kediri, Candi Suwarwana atau Surwono di Kediri, Kitab Negara Kertagama Karangempu Prantaca, Kitab Sutasoma karangan Empu Tatular, Kitab Arjuna Wijaya karangan Empu Tatular, Prasasti Kudadu, dan yang terakhir ada Prasasti Sukameta. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, Desi, silakan. Baik, di sini saya akan bertanya, siapakah raja yang terkenal di kerajaan Majapahit? Baik, di sini saya akan mencoba menanggapi pertanyaan dari Desi. Siapakah raja terkenal dari kerajaan Majapahit? Raja terkenal dari kerajaan Majapahit yaitu Raja Hayam Wuruk yang lahir pada 1334 dan meninggal 1389. Apakah jawaban saya bisa diterima? Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan para pesanti. Om Santi Santi Santi. Tepuk tangan, Bu. Nah, itu tadi penampilan dari kelompoknya dari Adi, yaitu kelompok terakhir tentang kerajaan Majapahit. Jadi kerajaan Majapahit ini adalah kerajaan yang terbesar yang ada di Indonesia. Salah satunya raja yang terkenal pada saat itu adalah Raja Hayam Wuruk dengan partainya itu adalah Partai Gajah Mada. Nah, untuk selanjutnya silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Ya, Komaria, silakan. Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari 4 kerajaan tersebut. Yang pertama yaitu Kerajaan Kutai, adalah kerajaan yang paling tertua di Indonesia. Peninggalan Kerajaan Kutai yaitu ada 7 prasasti yang menunjukkan bahwa kerajaan tersebut dibangun pada abad ke-4. Yang kedua yaitu Kerajaan Tarumanegara, adalah kerajaan yang tertua setelah Kerajaan Kutai. Peninggalan kerajaan ini ada prasasti Kebun Kopi, prasasti Duku, Ciaruteru, dan prasasti Jambu. Yang ketiga yaitu Kerajaan Sriwijaya, adalah kerajaan maritim yang bercorak Buddha dan terbesar pada masanya. Peninggalan yang ada pada masa Kerajaan Sriwijaya yaitu prasasti Kedudukan Bukit, Talampu, Telaga Batu, dan prasasti Bukit Siguntang. Menambah kembali. Jadi bisa Ibu simpulkan dari pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama itu adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Prasastinya itu adalah 7 yupa yang ditulis dengan huruf Sanskerta dan huruf Pallawa. Kemudian yang nomor 2 itu adalah Kerajaan Tarumanegara yang terletak di Jawa Barat. Kerajaan Hindu rajanya yang terkenal itu adalah Purnawarman. Kemudian ada prasastinya itu adalah prasasti Tugu membuat saluran air. Kemudian yang nomor 3 itu adalah Kerajaan Sriwijaya, kerajaan Buddha dengan jalur perairan internasional, dan rajanya yang terkenal itu adalah Balaputradewa yang kuat menyebarkan agama Buddha. Dan yang terakhir itu adalah Kerajaan Majapahit, kerajaan Hindu Buddha yang terakhir, wilayahnya itu hampir seluruh Nusantara yang didirikan oleh Raden Wijaya. Kemudian puncak kekuasaannya itu adalah diraih oleh Raja Hayam Wuruk dengan partainya itu adalah Partai Gajah Mada. Nah, itu yang bisa Ibu simpulkan dari pembelajaran hari ini. Kemudian selanjutnya Ibu akan mengadakan kuisis untuk mengevaluasi seberapa paham
pengembalian tentang materi yang sudah kita bahas hari ini. Silakan masukkan kodenya ya. Dan kita langsung mulai ya. Silakan dijawab pertanyaan yang ada di kuisis. Nah, nilainya bisa kalian lihat langsung di layar. Nah, tadi Ibu sudah mengadakan kuisis. Nah, untuk nilainya itu rata-rata di atas 80 nilainya. Jadi, kalian berarti sudah memahami materi yang kita pelajari hari ini. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini, anak-anak? Kemudian refleksi sedikit dari Ibu, itu masih ada siswa yang kurang aktif dalam proses diskusi kelompok tadi. Jadi Ibu harapkan di pembelajaran berikutnya lebih aktif lagi dalam proses diskusi. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, apakah ada yang perlu ditanyakan tentang materi yang sudah kita bahas hari ini? Sudah bisa dipahami? Karena sudah bisa dipahami, nah kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya dengan materi teori masuknya Islam di Indonesia. Nah, untuk hari ini karena tadi dibuka dengan kita berdoa, kemudian kita tutup dengan doa juga ya. Jadi untuk menutup mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi.